agenda kita yang pertama, yaitu 4 langkah menemukan unique selling point atau USP, atau bahasa simpelnya keunikan produk ya. Nah, kemarin aku sempat kepoin kan ya Instagramnya KNB kami, terus menemukan beberapa video yang bisa jadi inspirasi kita semua. Tapi sebelum kita play videonya, aku mau tanya juga nih ke Kak Nasta gitu ya. Kak Nasta, kemarin kan kalau kita sempat ngobrol gitu ya, ada beberapa tahapan nih yang kita bisa lakukan atau bahan untuk brainstorm, bahan untuk diskusi untuk menemukan USP produk kita gitu ya. Mungkin dari Kak Nasta bisa dijelasin gitu kayak kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman seller agar ketemu nih, agar terinspirasi nih USP produknya? Pokoknya pertama-tama tuh memang kita harus percaya banget sama produk kita sendiri. Kita harus cobain dulu semuanya, kita harus percaya sama produk itu dan kita harus memikirkan solusi juga bagaimana caranya produk ini sustainable, bisa untuk menuju ke zero waste, terus yang pastinya eco-friendly. Jadi itu dulu gitu. Jadi dipikirin banget benar-benar basic standar dari bisnis yang akan dijalani gitu. Jadi produk-produknya nanti berkembang dari situ gitu sih. Terus jadi setelah kita pakai sendiri, terus kita pede kan, kita merasa pede, terus mulailah kita menjual ke teman-teman dan keluarga. Dari situ baru kita bisa start untuk lebih pede lagi untuk menjual di lingkungan yang lebih besar gitu, di komunitas yang lebih besar gitu. Oh, oke. Terima kasih Kak. Ya. Iya, lanjut dulu Kak. Jadi bagaimana produkmu bisa selaras dengan pengalaman sehari-hari pembeli. Jadi dipikirin juga gitu ya. Sehari-hari itu apa yang diperlukan, karena kita tiga ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kita pikir oke, ibu rumah tangga itu pertama pasti memerlukan barang-barang yang higienik, misalnya mulai dari kamar mandi, dapur, dan feminine hygienic diri sendiri gitu. Jadi karena kita yang mengeluarkan kita sebagai ibu rumah tangga itu adalah pemproduksi sampah terbanyak di rumah. Jadi akhirnya dari situlah kita berpikir, oke, kita pakai jangan menambah plastik gitu. Jangan memakai barang-barang yang sekali pakai atau single use products. Terus ya hal-hal seperti itu gitu. Terus nanti dari situ kita kembangkan, terus nanti awalnya kita bikin misalnya produk-produk yang di kitchen gitu ya, kitchen produk itu nanti kita buat kayak bundling, terus dibuat lucu, desainnya bagus, terus nanti bikin gift gitu. Awal-awalnya seperti itu gitu. Oke, karena terima kasih. Nah, teman-teman seller, berarti kalau misalnya kita bisa rangkum dari pengalaman Kak Nasta ya, kita harus tahu dulu nih. Pertama, kita cobain produknya gitu ya. Dari situ kita baru bisa belajar nih. Oh, pembeli itu belanja produk kita atau menggunakan produk kita tuh seperti apa sih gitu ya sehari-hari gitu ya. Terus kira-kira tadi kalau kasusnya KNB kami kan misinya adalah tadi ya membiasakan target audience, target pembelinya untuk menggunakan reusable product gitu ya, jadi menghindari single use product gitu ya. Nah, teman-teman seller harus cari itu misi untuk produk dan brandnya teman-teman seller masing-masing gitu. Apa sih yang mau dicapai gitu ya, di luar jualan atau di luar sales ya tentunya ya teman-teman seller ya. Nah, kita coba tanya ke Kak Nasta ya teman-teman seller. Gimana sih Kak caranya biar kita tuh lebih aware, lebih paham lagi kelebihan produk kita tuh apa, dan mengevaluasi pasarnya itu seperti apa nih gitu ya. Kompetisi kita ketat nggak nih gitu ya. Gimana kita bisa masuk gitu. Silakan Kak Nasta. Oke. Yang pasti kan kita sudah mengenali produk kita sendiri, terus kita juga tahu lama-lama kita research gitu di luar sana menjual apa aja, produk yang head to head dengan kita itu menjual apa aja. Jadi dari situ kita juga akhirnya menemukan unique selling point kita. Jadi kita menonjolkan hal-hal yang mungkin mereka tidak ada. Misalnya produknya estetik, produknya bagus, tapi juga dia punya nilai value yang lebih. Misalnya dia terbuat dari bahan-bahan natural, atau yang paling penting dia dibuat oleh UMKM atau komunitas ibu-ibu crafting gitu ya, atau dari satu desa kita bisa menghidupkan desa ini dengan cara mereka membuat produk kita. Misalnya KNB kami itu mengeluarkan sapu gitu ya. Jadi si sapu ini dikerjakan oleh satu rumah tangga yang akhirnya memperkerjakan
satu desa mereka gitu. Hal-hal seperti itu tuh ada value lebih yang bisa kita tell the story gitu. Iya. Jadi storytelling juga memang sangat penting di sini gitu. Jadi selain dia fungsinya ramah lingkungan, tapi dia juga membantu satu lingkungan atau komunitas untuk hidup selaras juga gitu misalnya. Terus kita juga harus berpikir gimana caranya untuk menceritakan ke orang gimana sebenarnya mudah untuk sederhana memakai barang-barang untuk mengurangi limbah gitu. Jadi single use product itu udah nggak usah ada lagi di rumah kita. Jadi kita benar-benar memakai barang yang reusable atau recyclable gitu. Jadi dengan cara kita berkomunikasi seperti itu, pasti orang akan lebih tertarik gitu ya, karena desainnya menarik perhatian gitu, karena bentuknya lucu, terus ada nilai-nilai yang lebih. Jadi orang akan nengok lah ke kita gitu istilahnya.